Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon dengan NPM 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membawakan mengenai Blockmoid ataupun Mechanism of Infection and Immunology, di mana materi mind map saya kali ini akan membahas mengenai antivirus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai antivirus, meliputi pengertian, tujuan, siklus replikasi virus, klasifikasi berdasarkan mekanisme kerja, penggunaan pada berbagai virus, efek samping, resistensi, dan prinsip penggunaan klinis. Nah, masuk ke pengertian dan tujuan. Antivirus adalah obat yang digunakan untuk menghambat siklus hidup, replikasi, atau penyebaran virus di dalam tubuh. Virus membutuhkan sel inang untuk bereplikasi, sehingga antivirus dirancang untuk menargetkan tahapan tertentu dalam siklus hidupnya. Tujuan terapi antivirus adalah mengurangi viral load, durasi, dan keparahan penyakit, mencegah komplikasi, serta pada kondisi tertentu mengurangi resiko transmisi virus. Antivirus berbeda dengan antibiotik, karena antibiotik bekerja terhadap bakteri dan tidak efektif untuk infeksi virus. Baik, lanjut yang kedua, kita akan membahas mengenai siklus replikasi virus dan target antivirus. Virus memiliki beberapa tahapan replikasi, yaitu attachment atau entry, uncoating, sintesis DNA atau RNA, sintesis protein, integrasi pada virus tertentu, assembly, dan release. Setiap tahapan dapat menjadi target antivirus. Entry atau fusion inhibitor menghambat masuknya virus. Polimerase inhibitor sendiri menghambat sintesis DNA atau RNA. Protease inhibitor itu menghambat pematangan protein. Di integrasi inhibitor sendiri menghambat integrasi materi genetik, dan neuraminidase inhibitor itu menghambat pelepasan virus influenza. Nah, jadi prinsip utama antivirus adalah menghambat tahapan tertentu dalam siklus hidup virus sehingga replikasinya terhambat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi antivirus berdasarkan mekanismenya. Yang pertama ada entry atau fusion inhibitor, di mana dia itu menghambat masuk atau fusi virus dengan sel. Contohnya Maraviroc dan Enfuvirtide. Yang kedua ada polymerase inhibitor, yaitu menghambat sintesis DNA atau RNA virus. Contohnya aciclovir, tenofovir, dan sofosbuvir. Yang ketiga ada protease inhibitor, yaitu di mana menghambat pemrosesan protein virus. Contohnya darunavir dan atazanavir. Yang keempat ada integrasi inhibitor, di mana dia itu menghambat integrasi materi genetik HIV ke DNA sel. Contohnya dolutegravir, bictegravir, dan raltegravir. Selanjutnya yang kelima ada neuraminidase inhibitor, di mana dia itu menghambat pelepasan virus influenza. Contohnya adalah oseltamivir dan zanamivir. Selanjutnya ada endonuklease inhibitor, di mana dia itu menghambat transkripsi RNA influenza. Contohnya sendiri adalah balosavir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai antivirus berdasarkan jenis virus. Yang pertama ada HIV. Nah, terapi menggunakan antiretroviral terapi atau ART dengan kombinasi obat untuk menekan replikasi dan mencegah resistensi. Golongannya meliputi NRTI, NNRTI, protease inhibitor, integrasi inhibitor, serta entry atau fusion inhibitor. Yang kedua ada herpes virus, di mana ini tuh atau HSV dan VZV dapat diobati dengan aciclovir atau valacyclovir, sedangkan CMV sendiri dengan ganiclovir atau valganciclovir. Foscarnet dapat digunakan pada infeksi tertentu yang resisten. Selanjutnya yang ketiga ada influenza, di mana dia tuh dapat menggunakan oseltamivir, zanamivir, dan balosavir. Yang keempat itu ada hepatitis B, contohnya seperti tenofovir dan entecavir untuk menghambat replikasi dari HBV itu sendiri. Yang terakhir itu ada hepatitis C, di mana dia tuh menggunakan direct acting antiviral atau DAA seperti sofosbuvir, ledipasvir, velpatasvir, galceprevir, dan pibratasvir dengan tujuan mencapai sustained virologic response atau SVR. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja dan hasil akhir. Secara umum, antivirus itu bekerja dengan menghambat tahapan siklus hidup virus seperti entry, uncoating, sintesis DNA atau RNA, sintesis protein, integrasi, assembly, atau release. Akibatnya, replikasi dan viral load menurun sehingga kerusakan jaringan dan manifestasi klinis dapat berkurang. Antivirus umumnya tidak langsung membunuh virus, tetapi menghambat kemampuan virus untuk bereplikasi dan menyebar.
Selanjutnya, keenam kita akan membahas efek samping dan prinsip keamanan. Setiap antivirus memiliki efek samping yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama acyclovir. Contoh penyakit efek sampingnya sendiri ada gangguan gastrointestinal, sakit kepala, dan pada kondisi tertentu bisa nefrotoksisitas. Yang kedua ada ganciclovir, di mana dia tuh dapat menyebabkan supresi sumsum tulang seperti neutropenia, anemia, dan trombositopenia. Yang ketiga ada tenofovir, di mana dia tuh dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan penurunan densitas mineral tulang. Yang keempat ada protease inhibitor, di mana dia dapat menyebabkan gangguan metabolik dan interaksi obat. Yang kelima ada oseltamivir, di mana dia itu dapat menyebabkan mual dan juga muntah. Yang terakhir ada foscarnet, di mana dia berisiko untuk menyebabkan nefrotoksisitas dan gangguan elektrolit. Pemilihan antivirus perlu mempertimbangkan fungsi ginjal dan hati, interaksi obat, usia, kehamilan, serta kondisi klinis pada pasien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resistensi antivirus, di mana resistensi terjadi ketika virus mengalami mutasi dan mampu bertahan terhadap obat, sehingga populasi virus yang resisten dapat meningkat. Nah, resikonya dapat meningkatkan akibat mutasi virus, penggunaan obat yang tidak tepat, dosis tidak adekuat, kepatuhan buruk, dan penggunaan monoterapi pada kondisi yang membutuhkan kombinasi obat. Nah, resistensi ini dapat dicegah dengan penggunaan obat sesuai indikasi, dosis dan durasi yang tepat, kepatuhan terapi, serta terapi kombinasi bila diperlukan. Pada HIV atau ART menggunakan kombinasi obat untuk menekan replikasi virus dan mengurangi resiko resistensi. Adapun prinsip penggunaan klinis ini sendiri, pemilihan antivirus itu harus mempertimbangkan jenis virus, stadium dan lokasi infeksi, tingkat keparahan, kondisi imun, fungsi ginjal dan hati, interaksi obat, resistensi, serta waktu pemberian. Beberapa antivirus itu bekerja lebih optimal jika diberikan pada fase awal penyakit. Jadi antivirus itu harus dipilih berdasarkan jenis virus dan target molekulernya, diberikan dengan waktu dan dosis yang tepat, serta disesuaikan dengan kondisi pasien. Baiklah, kesimpulannya sendiri adapun antivirus itu bekerja dengan menghambat tahapan tertentu dalam siklus hidup virus dan dapat diklasifikasikan berdasarkan target kerjanya seperti entry, fusion, polimerase, protease, integrase, neuraminidase, dan endonuclease inhibitor. Antivirus itu digunakan untuk berbagai infeksi seperti HIV, herpes virus, influenza, hepatitis B, dan hepatitis C. Keberhasilan terapi dipengaruhi oleh pemilihan obat, waktu pemberian, kepatuhan keamanan, interaksi obat, fungsi organ, dan kemungkinan resistensi. Dengan memahami siklus replikasi virus dan target obat, kita tuh bisa memahami alasan penggunaan virus tertentu serta bagaimana obat tersebut menghasilkan efek terapeutik. Baiklah, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang saya bawakan terdapat di bawah mind map saya. Baiklah, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.